Oke, jadi kita mulai pertemuan pada sesi ini dengan materi string operation dan function, ya. Jadi materi ini membahas mengenai pengolahan string dan bagaimana kita membuat function. Ya, function ini tadi di intro sudah saya sampaikan adalah sekumpulan code di mana kalau Anda membutuhkan rangkaian perintah itu berkali-kali di dalam code Anda, sebaiknya Anda buat dia di dalam sebuah function supaya Anda lebih hemat baris. Ya meskipun Anda bisa aja sih copy, kemudian paste, copy, paste, tapi nanti begitu di tengah jalan Anda sadar bahwa Anda code-nya itu salah. Ketika Anda harus membetulkan, berarti Anda harus membetulkan di banyak tempat yang sudah Anda paste tadi kan. Ya, itu akan merepotkan. Sehingga lebih baik apabila ada beberapa line dari sebuah code yang akan Anda pakai berkali-kali, Anda buat dia ke dalam function. Nah, string ini di contoh-contoh sebelumnya kita gunakan ya. Jadi membuat histogram dari satu kalimat yang panjang, kemudian katanya kita jumlah, kita tally, dan itu adalah contoh-contoh yang lazim juga di dalam text mining ya, yang menjadi salah satu bagian juga di dalam data science. Karena itu perlu kita bahas sebentar ya. Jadi pada dasarnya string ini adalah kumpulan byte ya. Kita bisa anggap dia sebagai sebuah list yang terdiri dari kumpulan karakter ya, karakter yang istilahnya itu Unicode ya, Unicode karakter dan menjadi representasi dalam bentuk byte. Sehingga karena dia pada dasarnya adalah kumpulan karakter atau dimasukkan ke dalam sebuah list atau array, maka indexing dan slicing-nya itu mirip seperti kalau kita melakukan indexing dan slicing untuk collection ya, untuk list, untuk tuple, untuk set ya. Oh maaf, kalau set berarti nggak ada indexing ya, jadi list dan tuple ya, list, tuple, dan dictionary. Jadi contohnya ini ya, kita punya satu string txt, sebuah kalimat seperti ini, nanti kalau Anda minta txt square bracket 5, berarti Anda minta untuk ditampilkan ke layar byte ya, pada urutan ke-5, dihitung dari 0 ya. 0, 1, dihitung dari urutan ke kelima di sini ya. Jadi ini huruf ini adalah 0, terus kemudian ini 1, 2, 3, 4, dan 5. Jadi huruf G-nya ini yang ditampilkan di sini ya. Nah, kalau slicing ya. Kalau slicing di sini misalnya diminta 2 sampai 5, berarti kita hitung mulai ini 0, 1, 2, berarti huruf A ini 2, kemudian sampai 5 itu 5-nya nggak ikut ya, 3 dan 4. Jadi AM spasi. Ya, AM spasi ini yang diminta di sini. Ya, jadi ini nanti hasilnya ini ya, termasuk ini ada spasinya yang ya nggak kelihatan kita ya, kalau ini ada spasi atau enggak ya. Jadi ini 2 sampai 5 ya. Kemudian minus 1, sama seperti sebelumnya, minus 1 berarti ini yang terakhir ya, huruf E ini. Ya, jadi ini adalah indeks minus 1. Oke. Pengolahan yang lainnya bisa juga kita lakukan concatenation ya. Jadi kita sambung, kemudian kita tampilkan ya. Dan kita juga bisa menggunakan function len untuk mengukur panjang ya, atau berarti jumlah karakternya. Jadi ini I am getting better at data science ini kalau dihitung 1, 2, 3, dan seterusnya itu ada 35 karakter, termasuk spasinya di situ. Ya, oke, jadi itu adalah basic di dalam operasi string, bagaimana kita melakukan indexing di
untuk operasi string. Oke, kita lihat contoh yang lain ini. Nah, ada beberapa cara khusus untuk menampilkan karakter tertentu. Anda tahu bahwa kalau kita bisa menggunakan apakah petik tunggal atau petik ganda di dalam menulis sebuah string. Ya, jadi kalau Anda ketik satu tanda petik, Python kan nambahkan untuk tutupnya ya. Jadi kalau Anda ketik petik tunggal, ditambahkan petik tunggal juga, sehingga Anda bisa menulis di tengahnya apa yang mau Anda tulis. Kalau Anda tulis petik ganda, nanti ditambahkan juga petik ganda, kemudian Anda tinggal nulis teksnya di situ. Pertanyaannya adalah, bagaimana kalau kita ingin menulis petik juga di dalamnya? Jadi misalkan, tadi Anda mau menuliskan ayam gitu ya, tapi kalau Anda mau nyingkat ayam gini, gimana caranya menulis petik tunggal ini? Ya, jadi kalau Anda mau nulis petik tunggal di sini, maka caranya adalah di luarnya berarti Anda gunakan petik ganda. Ya. Sebaliknya, di dalam contoh yang ditunjukkan di sini, kalau Anda mau menuliskan double quote di sini, maka di luarnya Anda gunakan single quote, ya kan? Nah, tapi sebetulnya cara lain ya yang ditunjukkan dengan cara B ini ada yang disebut sebagai escape character. Jadi ini sebetulnya sudah pernah Anda lihat contohnya ini ya. Contoh ini kemarin Anda pernah lihat pakai ini kan? Ya. Ini apa ini? New line ya. Akan dicetak baris baru. Jadi ini ada tanda backslash ini sebetulnya ini adalah escape karakter spesial. Jadi kalau Anda kasih backslash kemudian double quote, maka dia akan menuliskan double quote-nya ini saja. Jadi di sini dituliskan double quote-nya. Terlepas dari Anda mau pakai double quote di luar atau double quote di dalam. Jadi ini kalau ada double quote di luar, tapi di dalam Anda pakai backslash double quote, maka Python akan menganggap ini berarti Anda minta ditampilkan double quote-nya. Paham ya? Nah, jadi ini yang cara lain yang C tadi kalau Anda mau single quote, berarti di luarnya tinggal dikasih double quote. Kebalikannya dari yang nomor A ini. Ya, oke. Nah, yang unik lagi yang terakhir adalah triple quote. Jadi triple quote ini apakah Anda pakai single atau pakai double? Jadi Anda bisa coba nanti kalau Anda pakai Anda ketikkan quote-nya ini 3 kali, 1, 2, 3 gitu, nanti Python akan create juga pasangannya. Nah, di sini mau di dalamnya ada double quote juga bisa, dan ini dipakai untuk nulis sebuah teks yang panjang yang pakai beberapa baris terpisah. Jadi artinya di sini Anda tidak perlu nulis lagi di sebelah kanannya ini, Anda nggak usah nulis /n gini, nggak usah, nggak apa-apa. Ya, jadi ini akan dianggap sebagai tulisan dengan beberapa line, multi-line strings. Ya. Nah, kemudian konsep lainnya yang juga penting, dan ini akan sering digunakan juga ya, cara nulis dengan format tertentu. Misalkan Anda punya item books ya, ini sebuah variabel isinya string. Ini quantity sebuah variabel isinya bilangan integer. Price sebuah variabel isinya ini apa ini? Ini kira-kira integer atau float? Anda bisa coba nanti ya. Price 250.000. Nanti kalau Anda mau cek tipenya ya berarti Anda tinggal aja print type price gitu ya. Anda bisa tahu dia integer atau float. Sebetulnya kalau integer itu ada batasnya ya. Integer itu ada batasnya. Jadi ada batas atasnya. Tapi kalau Anda tidak kasih titik 0 di belakangnya ini ya. Jadi kemungkinan besar ini masih belum mencapai batas integer. Saya terus terang tidak ingat batasnya. Anda bisa cek ya pakai type.
Kemudian cara nulis yang lain ya, Anda misalnya Anda set default string ini ya, about kurung kurawal, ada kurung kurawal ya, di mana nanti Anda tulisnya print my purchase, ya teks ini pilihan lain adalah kalau Anda nggak jadikan ini menjadi variabel string, Anda bisa juga ini langsung Anda masukkan ke sini. Ya. Kemudian di belakangnya ada ini format, ya. Terus perhatikan ini, ya. Jadi nanti Python akan meletakkan quantity ini di kurung kurawal yang pertama, ya. Kemudian item di kurung kurawal yang kedua, dan price di kurung kurawal yang ketiga. Ini ada tambahan sedikit, saya pakai untuk membuat separator ribuan. Ya, jadi ini adalah untuk membuat separator ribuan dengan standar United States ya, pakai koma karena titiknya kita pakai untuk desimal. Ya, oke. Jadi dengan ini nggak masalah Anda format quantity item sehingga ini quantity-nya mau Anda tulis di atas atau di nomor 2 atau di nomor 3 nggak jadi soal. Ya, datanya Anda boleh bolak-balik urutannya. Yang penting pada waktu Anda tulis di sini urutan kurawal ini harus sama dengan urutan yang ada di dalam format. Ya. Ya, jadi hasilnya tampilannya akan seperti ini. Nah, string methods ini ada banyak sekali. Kalau Anda coba Google ya, Anda coba aja Google, biasanya ada untuk list itu ada satu halaman ya yang kemarin ditunjukkan di slide sebelumnya. Untuk tuple malah hanya punya 2 ya. Tuple hanya ada dua method. Karena datanya tidak bisa dimanipulasi lagi begitu dia sudah di-create sehingga tidak ada tidak ada metode yang terlalu bervariasi untuk mengolah tuples. Tapi string ini paling banyak ya. Kalau Anda Google bisa 3 atau 4 halaman. Saya hanya tuliskan aja beberapa yang populer ya. Count untuk menghitung jumlah teks yang ada di sepanjang string ya. Bisa juga untuk menghitung huruf dan sebagainya ya. Minggu lalu kita sudah lihat yang ini ya, start with. Ya, if not line starts with from. Gitu ya. Ya, jadi bisa start with, bisa end with. Ya, end with ya berarti endingnya di dalam line itu. Nah, kemudian nanti yang mungkin akan sering Anda temukan itu adalah join. Ya. Kemudian lower, title, upper ini adalah untuk membuat semua teks itu huruf kecil. Kalau title ini seperti judul ya, title case, berarti awal kata ya, tiap awal kata pakai huruf besar. Kemudian kalau upper berarti dibuat dengan huruf besar semua. Ya. Ya, nah ini L strip, R strip ya, left strip, right strip, dan strip yang khususnya right strip sudah pernah kita coba minggu lalu. Ya, kemudian ada replace dan split. Ini untuk Untuk memisah karakter. Kalau Anda mau menentukan, jadi kalau ini Anda kosongi di dalam kurungnya ini, berarti split akan memisah berdasarkan spasi. Ya, jadi pokoknya ketemu spasi, dia akan pisahkan kata itu. Tapi kalau Anda mau misah berdasarkan karakter yang lain, titik misalnya ya, jadi Anda tuliskan di sini. Quote, titik, quote, gitu ya. Itu untuk split. Ini beberapa contoh ya. Jadi misalnya kita punya fruit, isinya 4 item. Kemudian perhatikan kalau Anda mau pakai join, jadi kita tuliskan dulu separatornya di depan, di join dengan kata apa, ya. Kemudian yang join ya ini method ya, jadi di dalamnya kita isi dengan nama variabel atau nama collection di sini. Sehingga ini kalau Anda print tampilannya adalah ini. Jadi dia avocado, kiwi, lemon, orange ini dia akan di-join dengan menjadi satu string dengan kata and. Ya. Avocado and kiwi and lemon and orange gitu ya. Kalau count tadi apa ini? Jadi setelah Anda buat sebuah list baru, sebuah string ya, sebuah string baru, maka kalau
string baru ini Anda mau hitung, misalnya jumlah kata n-nya ya. Jadi ini 1, 2, 3 dia akan ditampilkan ya. Print join fruits, count kata n-nya ditampilkan di sini 3. Nah, replace misalnya ya. Jadi ini nggak semua metode yang tadi di halaman sebelumnya itu kita tampilkan di sini sebagai contoh ya. Saya hanya pilih beberapa saja. Replace ini jadi kata apa yang mau di-replace, kemudian di-replace dengan apa. Jadi dari string join fruits yang tadinya ini avocado, kiwi, lemon, orange, kita replace kata n dengan tanda dash di sini. Kemudian perhatikan tadi di sini ada ditulis di keterangan pertama ini bahwa all string methods return new values. They do not change original string. Ya. Jadi semua metode di dalam string itu dia akan menampilkan sebuah tampilan baru, tidak akan mengubah original string sebelumnya. Sehingga contohnya ini count n. String join fruits ini tidak berubah. Ya. Jadi sama juga seperti ini. Ini contoh yang berikutnya ini. Print join fruits replace kata n dengan strip. Jadi akan ditampilkan avocado, strip kiwi, strip lemon, strip orange. Tapi join fruitnya sendiri tetap seperti ini. Join fruitnya tetap tidak berubah avocado, and kiwi, and lemon, and orange. Ya. Tapi di sini join fruit dengan kata hubung n itu diganti dengan tanda strip. Ya, jadi tampilannya aja di sini, tapi string join fruit-nya tidak berubah. Ya. Contohnya, kalau kita lihat ini, join fruit split dengan kata n. Seandainya dia menjadi string yang baru, tentu ini nggak akan dikenali kan? Karena join fruit-nya udah tidak dihubungkan lagi dengan kata n, tapi dihubungkan dengan kata strip. Tapi karena join fruit-nya itu tidak berubah, ya, jadi kalau kita split dengan kata n di sini, tetap bisa dilakukan. Ya, tetap bisa dilakukan, jadi akan dibuat sebuah list yang dipisah-pisah ya berdasarkan kata n-nya itu, jadi tiap ada kata n diputus, tiap ada kata n diputus. Kalau ini kosong, maka nanti ini isinya apa? Avocado, n, kiwi, n, lemon, n, orange gitu kan. Tapi kita split dengan kata n, maka ini menjadi avocado, kiwi. Oh, perhatikan ya, ini tanda spasinya ini juga ngikut ya. Jadi harusnya saya nulisnya di sini misahnya juga dengan tanda spasi ya. Karena kalau ini dipisah dengan kata n, maka yang terjadi adalah list anggota list yang pertama itu ini. Ya kan? Jadi perhatikan di sini ada spasinya juga. Kemudian ini list kedua jadinya ini. Ya, ini ada spasi karena dia ngikut ini kan. Ya, ini ngikut ini. Begitu juga lemon. Jadi kalau Anda nggak mau spasinya ini, maka ini Anda kasih spasi. Ya, ini kadang-kadang hal yang kecil ya. Contoh seperti minggu lalu yang ada kesalahan kita nulis from ada spasinya dengan from tidak ada spasinya, ternyata bisa berdampak error. Karena kalau Anda cek minggu lalu, from yang tidak ada spasinya itu ternyata ada baris di mana ada yang pakai ada kalimat yang jadi di from-nya itu ada titik duanya. Sehingga ini juga diambil ya. Padahal yang di sini cuma ada beberapa kata kalau nggak salah ya. Jadi dia nggak sampai indeks ke-5. Jadi jamnya ini nggak ada di sini. Yang kemarin kasusnya Hosea itu ya, di sini kan ada jam. Jadi Anda ngikutkan spasi dengan Anda nggak ngikutkan spasi itu ternyata efeknya besar sekali ya. Dan karena kita urusan dengan komputer ya garbage in, garbage out. Ya, kita yang salah mengcoding ya kita yang harus terima konsekuensinya. Ya. Oke. Nah, kita lihat dulu function. Setelah ini baru kita akan coba buat atau kita coba satu latihan ya. Jadi function ini adalah sebuah blok yang terdiri dari beberapa line yang harus bisa dijalankan. Ya, diidentifikasikan dengan keyword def di depannya. Jadi contohnya ini def hello, kemudian ada kurungnya ya.
kurungnya ini bisa ada isinya, bisa tidak ada isinya. Kalau ada isinya, maka isinya itu adalah argumen, kita sebut sebagai argumen. Sesuatu yang dititipkan di sini ya, dari luar, karena nanti mungkin akan dipakai di dalam pengolahan di dalam blok functionnya itu. Ya, jadi kalau dia ada argumennya, contohnya ini ya, jadi argumennya name, ya, maka kita bisa panggil functionnya nanti hello, terus kemudian kita masukkan stringnya ini, misalkan Eric gitu ya. Jadi teks Eric ini akan dipas sebagai argumen yang di dalam function dia dinyatakan sebagai variabel name. Ya, jadi nanti hello there gitu ya, kemudian ditambah name. Kalau dia nggak ada isinya, maka ya ketika Anda panggil, ya Anda nggak usah ngasih argumen, malah salah nanti ya. Karena di functionnya nggak ada argumen, di sini Anda kasih argumen, dia nggak ngerti. Itu dipakai apa itu ya. Jadi kalau Anda cuma panggil gini, maka perintah ini, apapun yang ada di dalam function ini, dieksekusi. Jadi ini cuma mintanya print hello there. Ya, karena ini in range 3 ya, maka kita panggil 3 kali dia ya. Nah, ini lebih kompleks sedikit ya, meskipun tidak terlalu tidak sangat kompleks amat ya. Import math, saya mau pakai P di sini ya. Jadi saya import dulu library math, nanti saya masukkan di dalam math.p angka 3,14 dan seterusnya itu ya. Kemudian nama fungsinya luas lingkaran, argumen yang untuk dipasing adalah jari-jari di sini. Ya. Nah, cara pakainya, jadi kita nyatakan dulu sebuah variabel jari-jari, ini mau diinput oleh user boleh, ya kalau kita hardcode di sini sekedar untuk ngecek aja, jari-jari 4, kemudian nanti print, ya meskipun ini function print, tapi di dalamnya dia juga manggil function ya, luas lingkaran, kemudian masukkan angka jari-jarinya, jadi dia akan panggil, oh di sini ada def, dan perhatikan jangan lupa titik duanya ya, def apa luas lingkaran, variabel jari-jari ini masuk ke sini, ya masuk ke sini, ya jadi angka 4-nya itu akan dipasing sebagai parameter di sini, ya ini nanti akan dipasing sebagai parameter di sini, dan ini akan digunakan karena namanya sama, jari-jari akan digunakan di sini. Jadi 3,14 kali R kuadrat ya, ini kuadrat. Oke, saya minta sekarang ada sebuah latihan soal ya. Jadi saya tidak menunjukkan step by step, tapi Anda yang saya minta untuk buat. Kita mulai dari sini. Contoh-contohnya tadi sudah ada sebetulnya ya, tinggal Anda kombinasikan. Jadi misal di sini ada sebuah data inventory. Ini collection apa ini? Kalau Anda lihat kurung siku berarti collectionnya adalah list. Ya. List terdiri dari string. Ya. Terdiri dari sebuah string, yaitu string donat ayam 3 12.000. List kedua adalah string pisang goreng 5 8.000. List ketiga adalah string puding buah 14.000. List keempat, anggota list keempat, roti sosis 6 12.500 ya. Sudah makan semua ya, jadi nggak lapar ya. Ini kira-kira punyanya mana ini ya? Punyanya bakery mana? Bonami gitu ya mungkin ya. Ada donat ayam, pisang goreng, puding buah, roti sosis. Ya, yang diminta adalah buat code untuk dapat menampilkan teks berikut ya. Jadi nanti ada 3 donat ayam, harga satuannya 12.000. Jadi artinya di sini elemen list yang pertama, string donat ayam 3 12.000 itu harus Anda pisah-pisahkan ya. Jadi yang ini nanti menjadi apa? Item ya, atau nanti Anda namanya apa terserah ya. Kemudian ini nanti Anda jadikan yang lain, misalnya Anda kasih nama quantity, ini misalkan Anda kasih nama apa? Price misalnya. Kemudian nanti Anda tampilkan dengan format string itu ya. Pakai kurung kurawal itu ya. Jadi ada
tanda ini 3 donat ayam, kemudian ini harganya. Dan jangan lupa harganya saya juga minta separator ribuan. Ya, jadi langkah pertama apa? Langkah pertama Anda harus misah komponennya list dulu. Setelah itu Anda juga harus misah apa? Karena ini string. Anda harus pisah-pisah komponennya kan? Donat ayam 3 dan 12.000 itu berarti Anda pakai apa? Ya, silakan cari ya, metodenya apa ya? Untuk misah string, metodenya apa? Terus ingat bahwa hasil pemisahannya nanti akan menjadi list. Ya, hasil pemisahannya akan menjadi list. Kemudian itu yang Anda gunakan untuk menampilkan menampilkan 4 baris ini. Jadi semua harus ditampilkan. Ya, seandainya ini ada data kelima, maka Anda tampilkan baris kelima juga. Oke, jadi ini tugasnya. Mungkin Anda kalau perlu lihat contoh sebelumnya ini ya. Tapi Anda bisa download juga slide-nya di ULS. Jadi Anda coba kerjakan. Saya kasih waktu 30 menit. Ya. Saya post recording-nya, Anda kerjakan 30 menit, nanti random saya minta salah satu untuk menunjukkan. Ya. Oke, jadi ini jawabannya ya. Jadi soalnya ini yang nomor baris pertama, kemudian ini supaya ngelihatnya enak aja, jadi dipisah-pisah gini. Tapi kalau tadi mau seperti punyanya Ronaldo mau digabungkan, jadi misalnya ini mau saya gabungkan, ya ini saya taruh di sini, ya bisa juga, ya kan lebih hemat lagi ya, lainnya berkurang lagi satu, gitu ya. Kemudian inventory ini harusnya tidak boleh di sini ya, ini di atas saja atau oke biar aja ini ya. Kemudian di split ya, terus ini masuk di barang, ya. Misalnya gini ya. Nah, jadi ini satu contoh aja ya saya tunjukkan prinsipnya, yang lain sama. Nanti quantity juga sama. Quantity bisa Anda masukkan juga di depannya ini ya. Jadi ini bisa dilakukan seperti ini. Nah, yang harus hati-hati adalah jadi selain yang Anda pelajari di sini fungsi split untuk misah ini string ini menjadi 3 komponen, cuma Anda harus ingat karena ini asalnya string, sehingga ketika dia di split hasilnya di dalam time list ini juga string, betul ya. Jadi donat ayam ini string ya. Kalau donat ayam tahu kita string. Tapi yang ketiga ini nanti dia juga jadi string, termasuk juga harganya ini. Sehingga di sini kalau Anda nggak kasih int di sini, ya, Anda cuma kasih begini, ini akan error, ya kan? Terutama karena Anda mau pakai ini ya. Kecuali kalau Anda nggak mau pakai ini. Kecuali kalau Anda langsung misalnya ini Anda tulis HRG gini, nggak jadi masalah, ya. Jadi dia akan ditampilkan, tapi Anda nggak bisa nampilkan separator ribuan, ya. Jadi ini munculnya, ya ini ditampilkan sebagai string di sini, ya. Tapi kalau Anda mau nampilkan separator ribuan, ya dengan format ini nggak bisa running, ini error kan? Karena ini nggak dikenal, ya. Nggak dikenal sebagai angka, nggak dikenali sebagai angka yang bisa dikasih separator ribuan. Jadi supaya ini dikenali sebagai angka, Anda harus tambahkan ini harganya ini dengan integer di sini, ya. Oke ya, jadi secara umum sepertinya Anda sudah kuasai prinsip pengolahan string operation. Nah, kita lanjutkan dengan kita masuk sekarang ke data science ya. Kita masuk ke data science. Saya akan saya minta Anda download, jangan lupa download file CSV-nya itu ya. Apa itu? Eduk. Jadi yang ini ya.
Jadi file ini ya, file CSV ini tolong Anda download juga. Anda taruh di folder yang sama dengan folder di mana Anda taruh semua code-nya Python dari Jupyter-nya. Kalau Anda mau taruh di direktori lain ya boleh, asalnya nanti Anda tuliskan ya arah direktorinya ke mana. Oke ya, nah kita akan mulai dengan basic-nya terlebih dahulu ya. Ini ada beberapa slide awal, terus nanti ada latihan kecil lagi. Setelah itu saya minta untuk ngecek di textbook-nya ya, dan Anda latihan dari textbook-nya. Oke, jadi ini sebetulnya adalah struktur data yang lain lagi. Ketika kita melakukan atau menggunakan data frame, ya, yang kita ambil dari library Pandas ya. Oke, jadi dari textbook-nya ini ya, dari textbook-nya ini Panda itu singkatan ini ya, Python Data Analysis Library. Kemudian nanti mulai masuk ke 2.6 dan juga chapter 3 mengenai deskriptif statistik, kita akan menggunakan Pandas ini di samping beberapa library yang lain. Ya, library yang lain itu NumPy untuk array dan Matplotlib ini untuk charting ya, untuk menggambar plot. Nah, khususnya nanti setelah materi hari ini saya nggak bahas semua ya, tapi Anda bisa coba-coba dengan data CSV yang sudah saya sediakan. Data CSV-nya sama dengan data yang dipakai di textbook ini ya. Jadi data CSV-nya ini ya, yang ini. Ya, ini yang saya upload juga di ULS. Kalau Anda mau main-main dengan data yang sederhana, Anda bisa juga Anda coba Anda copy ke dalam Jupyter, kemudian hati-hati nanti kalau Anda running langsung mungkin akan error karena belum tentu tanda kutip ini dikenali sebagai tanda kutip yang standar di dalam Python. Contohnya ini kalau saya tampilkan di sini, saya misalkan tampilkan di sini. Nah, ini tidak dikenali sebagai tanda kutip standar. Ya, jadi ini kalau sederhana ini data sederhana ini kita run, dia sintak error ya karena dianggap ada invalid karakter. Jadi ini Anda harus edit satu-satu ini dengan tanda petik tunggal di sini. Ya, dan seterusnya. Khususnya yang tanda kutip, kalau koma nggak masalah, koma tetap sama. Ini juga ini tim dan seterusnya ini. Ya, jadi hati-hati kalau Anda mau punya data yang sederhana, terus kemudian Anda copy dari textbook-nya tadi, Anda harus mengubah beberapa bagian ya. Nah, setelah itu nanti Anda coba main-main semua dengan 2.61, 2.62, 2.63 ini ya. Jadi mulai dari baca data itu seperti apa ya, dan seterusnya. Saya akan bahas beberapa basicnya dulu ya. Jadi sebetulnya ketika kita import Pandas, kita mengimport Python Data Analysis Library ini, kita menyiapkan sebuah sistem di mana kita bisa meng-create sebuah data struktur yang disebut data frame. Data frame ini pada dasarnya hanya dua dimensi ya. Karena terkait dengan tampilan. Kalau datanya itu ada 3 dimensi, ya dimensi ketiganya didatakan dulu. Tapi secara tampilan dia hanya bisa menerima 2 dimensi. Ya, size mutable artinya size-nya bisa ditambah, bisa dikurangi ya, ukuran kolom dan barisnya, dan hampir kemungkinan datanya akan heterogen ya. Jadi misalnya bisa nama, atau bisa kumpulan dari string, bisa kemudian angka bisa integer maupun float. Lain nanti dengan NumPy ya, NumPy dia harus array, dia tidak bisa macam-macam. Tapi kalau data frame di Pandas ini bisa heterogen. Ya, ada 3 komponen utama, datanya sendiri yang ada di tengahnya, kemudian row, dan kolomnya. Ya, jadi itu 3 komponen sebagai struktur utama data frame. Nah, caranya meng-create ya. Jadi ada pertama kali harus panggil ini ya, import Pandas, terus kemudian S ini buat alias saja ya.
Ya biasanya kita tulis PD. Anda mau tulis yang lain ya boleh, tapi nanti intinya alias apa yang Anda tulis di sini, ya, alias yang Anda tulis di sini itu nanti kalau manggil di dalam statementnya Anda harus tulis di sini ya. Jadi kalau Anda ganti PDS ya ini pokoknya juga harus sama PDS ya. Jadi ini contoh, misalkan saya punya sebuah data, saya nggak tuliskan semua, saya masukkan aja sebagian data mahasiswa kelas ini ya, saya ambil 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 data pertama dari nomor urut 1 sampai 7. Saya masukkan NRP-nya dan saya masukkan namanya. Sebelumnya saya tanya, ini berarti data ini data apa ini? Collection ini collection apa ini kalau ujung-ujungnya kurung kurawal ini? Kalau minggu lalu yang Anda lihat list di dalamnya dictionary, ini kebalikan ya. Ini ada dictionary di mana di dalamnya ada list. Ya, jadi key NRP ini value-nya adalah sebuah list. Ya. Ini list ya. Kemudian nanti di sini ada key, nama, sedangkan value-nya ini adalah string. Ya, list yang isinya string. Ya. Anda bikinnya di dalam data frame, jadi Anda nulis mahasiswa itu adalah data frame, ya, PD data frame, data, nama datanya, kemudian Anda nyatakan kolomnya, ya, yaitu NRP dan nama. Sehingga kalau ini Anda print mahasiswa, dia akan tampilannya seperti ini. Sebentar. Ya, jadi saya pindah ke ini, ke Jupyter saya. Jadi ini ya. Kalau Anda mau coba-coba, ini saya coba ya, saya copy di chat, bisa enggak nanti Anda atur layoutnya ya. Saya stop share dulu. Oke, jadi ini kalau Anda pakai function print, dia akan ditampilkan standar fontnya ini ya. Standar fontnya ini, alternatif lain sebetulnya kalau Anda cuma mau ngetes saja ya, satu tampilan, jadi dia tidak merupakan rangkaian code, ini Anda juga bisa, gini aja juga bisa ya. Nanti tampilannya bentuknya sedikit beda, tapi isinya intinya data ini terdiri dari 2 kolom, yaitu NRP dan nama, di mana perhatikan indeksnya untuk tiap baris itu untuk ngitung baris dimulai dari 0. Standarnya Python ya. Kalau indeks selalu mulai dari 0. Oke, ini datanya seperti ini. Nah, latihan juga tolong sekarang dibuat sebagai latihan untuk pemahaman mengenai string tadi ya. Jadi saya minta sekarang dengan data ini, saya tidak mau sekarang namanya ini. Namanya ditulis all caps. Ini all caps itu seringkali orang sakit mata ini kok kalau lihat all caps itu ya. Apalagi kalau baca cerita, terus ceritanya ditulis huruf besar semua. Kan kayak diteriakin gitu ya, kayak orang teriak-teriak gitu ya. Cuma seringkali kalau nama ya nanti kalau enggak huruf balok, nanti takutnya salah cetak gitu ya. L sama I besar, takutnya salah cetak. Jadi seringkali nulis nama mesti huruf balok. Tapi saya minta sekarang Anda dengan konsep data frame yang sederhana ini, tapi saya minta ketika Anda print mahasiswa, ini sudah berubah. Jadi saya mengkombinasikan pelajaran mengenai data frame ini dengan string yang sebelumnya ya. Saya minta Anda mengubah, kalau misalkan namanya seperti Iris Martin gini ya, tertulisnya seperti ini, I-nya besar, M-nya besar. Kira-kira pakai metode apa itu di dalam string? Tadi sudah saya singgung.
Ada beberapa Title. metode di dalam string apa? Title. Hah? Apa? Sorry, nggak jelas. Title, Pak. Title, betul. Ya. Jadi pakai title ya. Jadi nah silakan dicoba Anda modifikasi ini sehingga kalau saya print mahasiswa, saya minta dia berubah namanya dengan huruf depannya aja yang huruf besar. Mungkin 10 menit cukup ya. Kalau tadi yang tugasnya saya bayangkan 30 menit, ternyata Anda 15 menit sudah selesai, mungkin yang ini 10 menit aja mestinya cukup. Oke, saya pause dulu recordingnya, saya tunggu 10 menit, nanti Anda tampilkan. Oke, saya lanjutkan recordingnya dan ini saya tunjukkan ya. Jadi sederhana aja, ini data aslinya ini ya, tadi import Panda, kemudian data, tinggal Anda kasih for. Ya, for untuk Anda ubah secara permanen data itu ya. Jadi sepanjang len NRP-nya ini ya, jadi data NRP-nya ini ada berapa ya, key-nya ini ada berapa, nanti dia akan menjadi angka ya. Sepanjang itu Anda ubah untuk data yang nama ya, nama ke I. Jadi perhatikan untuk mengakses sebuah ini kan list ya, pada prinsipnya ini kan list ya. Jadi key nama yang ke I itu kita jadikan key nama dengan title di sini ya. Nah, kalau sudah nanti Anda tinggal tinggal tampilkan di sini. Jadi Anda mau kalau ini kita lihat datanya. Ya, jadi ini data sudah berubah ya. Datanya ini sudah berubah namanya dengan title case semua ya. Tapi kalau Anda mau tampilkan lebih bagus dengan data frame, Anda bisa masukkan dia menjadi data frame ya, Anda tampilkan seperti ini, atau kalau ini mau dikasih function print ya, lebih singkat seperti ini ya. Oke, jadi ini yang tadi bukan yang ini ya. Bentar. Slide-nya yang ini tadi. Ya, jadi change format supaya bisa menjadi dari nama all caps menjadi title case. Ya. Oke, saya lanjutkan sekarang. Jadi nanti Anda bisa gunakan data CSV yang sudah disediakan itu ya, dengan cara ini. Di textbook juga sudah dikasih tahu caranya. Jadi ini sebetulnya banyak sekali yang bisa diimport ya, dan saya hanya tunjukkan yang CSV dan Excel yang umum kita pakai. Tapi kalau orang informatika mungkin dia perlu juga cara mengimport dari file database MySQL misalnya. Ada juga caranya ya, mengimport dari URL. Bisa juga dilakukan itu ya. Tapi kita mungkin akan kebanyakan ya cukup dengan CSV atau Excel file. CSV itu sebetulnya juga file spreadsheet dengan koma separator value ya. Jadi dia tidak betul-betul XLSX. Kalau Anda create filenya dengan Excel, ya berarti ekstensinya XLSX. Jadi Anda nanti importnya juga seperti ini ya. Jadi PD read Excel. Nah kalau Excel mesti ada tambahan. Jadi bukan hanya import Panda. Jadi kalau import Pandas SPD ini bisa dipakai untuk membaca file CSV langsung. Tapi untuk Excel nanti ada tambahan lagi from Pandas import Excel file. Jadi untuk baca Excel file harus seperti ini. Dan ini komponen-komponennya ya. Jadi nama filenya, kemudian ada nama sheet-nya. Ya, kalau di CSV, ya nama file CSV-nya, terus kemudian parameter apa yang mau Anda masukkan, Anda bisa masukkan. Ini contoh aja ya, jadi tidak selalu harus seperti ini. Kalau Anda hanya mau import filenya saja, tanpa Anda kasih keterangan tambahan, ya jadi ini opsional. Ini juga bisa, jadi Anda kurung tutup di sini juga bisa. Ya, nanti Anda bisa cek sendiri pengaruhnya apa. Nah, ini hanya ditambahkan value untuk yang non available, tidak ada datanya. Ini artinya kalau ada titik 2, itu nanti akan dianggap sebagai NA values. Ya.
Kemudian kolomnya ada 3 kolom yang dipakai di sini. Ya, ini untuk import file CSV. Jadi kalau kita lihat di Jupyternya ya. Nah, contohnya ini. Jadi ini file CSV. Jadi ini kalau saya matikan printnya yang ini, saya mau tampilkan ya, edu. Ini data CSV yang ada di ULS itu ya. Jadi dia ada isinya beberapa baris dimulai dari indeks 0, terus kemudian kolomnya time, geo, dan value. Di mana di dalam file itu kalau value-nya tidak ada ditandai dengan tanda titik 2 sehingga kita bisa mengkode di sini kalau ketemu tanda titik 2 itu dianggap sebagai value yang tidak ada, ya, not available. Ya. Sintaksnya di Python ditulis sebagai NaN. Ya. Nah, bagaimana sekarang caranya kita mengakses data tertentu? Ya. Jadi di dalam data frame yang sudah kita ambil, kita import dari file, datanya bisa kita akses dengan indexing. Ya, indexing itu jadi contohnya ini, kalau kita mau menampilkan satu kolom, kita hanya tulis saja ya nama datanya, kemudian satu kurung siku ya, nama kolomnya. Ini sudah dikasih tahu nama kolomnya. Jadi misalkan Anda print edu time gitu aja tanpa ada indeks di belakangnya, maka semua data time itu akan ditampilkan satu baris. Satu kolom. Ya. Kalau Anda tampilkan seperti ini, maka berarti Anda minta spesifik. Ya. Kolom time indeks kelima. Nanti Anda akan lihat datanya itu 2005 ini. Sebaliknya kalau Anda mau menampilkan baris, ya Anda tinggal tulis edu.log 5. Jadi ini mulai baris kedua ini adalah data untuk baris ke-5. Kita coba pindah ya di Jupyternya ini. Jadi kalau Anda hanya menampilkan satu kolom, ya Anda tulis saja print edu, kemudian di dalam kurung ya, Anda kasih seperti ini, maka ini ditampilkan data time di sini. Ya, data dari kolom time. Kalau Anda hanya ingin menampilkan yang baris ke-5, jadi ini ngikuti indeksnya ya, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Ini ngikuti indeksnya. Jadi bukan ngitung dari 0 di sini ya. Jadi kalau ini Anda lihat di sini ini angka 5, berarti 5 itu ini kan datanya 2005. Jadi saya mau tampilkan kolom time yang baris ke-5. Nah, dapat angka ini 2005 ini, ya. Atau kalau saya mau tampilkan semua, artinya semua dari baris ke-5 itu ya, tadi seperti sudah ditunjukkan. Jadi ini, data di baris ke-5 itu adalah ya, ada terdiri dari tiga field kan, time, geo, dan value. Jadi ditampilkan time-nya 2005 sama seperti tadi hasilnya yang tengah ini. Kemudian geonya European Union 28 countries dan value-nya 4,92. Ya. D-type-nya ini objek ya. Di data frame ini dia menjadi sebuah objek. Ya, jadi itu cara kita mengindeks. Jadi perhatikan cara mengindeksnya bukan kurung terus kemudian Anda pakai koma di tengahnya lain ya. Jadi baris ini kolom dulu ya. Kolom dulu kemudian baris. Jadi indeks untuk kolom dikasih kurung siku, indeks untuk baris juga dikasih satu kurung siku. Nah, sekarang kita mau masuk ke satu contoh latihan soal lagi.
Contoh soalnya adalah ini. Saya mau gabungkan sekarang pelajaran ini atau konsep data frame ini sampai sini dengan function. Ya, Anda pakai data yang tadi aja, yang mahasiswa ini, ya, yang sudah Anda copy. Jadi Anda nggak usah bingung dengan file yang eduk dan sebagainya tadi. Jadi Anda pakai file yang ini. Kemudian saya ingin membuat sebuah function. Ini di dalamnya, ini saya cuma potong aja ya, di dalamnya mungkin Anda butuh beberapa baris. Saya mau pakai function cari mahasiswa dengan 2 argumen, yaitu data frame mahasiswa dan NRP. Jadi nanti fungsinya saya panggil seperti ini, cari mahasiswa, ya, function saya panggil seperti ini. Data frame-nya MHSW, NRP-nya saya masukkan 16031739 ini. Jadi kalau data frame mahasiswa Anda itu sudah betul isinya yang di atas ini, dengan sudah di title juga, ya. Jadi nanti saya minta untuk ditampilkan seperti ini. NRP sama namanya ya, karena hanya ada 2 field ya. Jadi NRP namanya. Jadi ini function untuk mencari data. Kalau datanya ketemu, kalau ada data di dalam data frame data yang sudah data frame mahasiswa ya, yang asalnya dari data ini ya. Kalau ketemu maka diminta untuk tampilkan. Kalau nggak ketemu, tampilkan tulisan yang lain. Misalnya apa? Data tidak ditemukan atau data tidak ada. Jadi Anda mesti ada if else di situ. Ada macam-macam ya, ada if else, ada juga for untuk baca, ya, untuk baca dari satu iteratornya dari data pertama ke data kedua. Terus kalau ini ketemu, Anda tampilkan langsung tampilan seperti ini aja, NRP sama NRP-nya, kemudian nama sama namanya. Oke, ini mungkin waktunya butuh agak lama ya. Coba 30 menit, nggak apa-apa. Paham ya tugasnya ya? Jadi isikan ini, sehingga kalau saya eksekusi dengan function ini, ya, nanti kalau datanya ada tampil seperti ini. Jadi kita gabungkan konsep data frame, konsep-konsep di pertemuan pertama, look for, if, dan hari ini tadi yang di depan mengenai function def. Kalau stringnya tadi sudah di sini pakai title ini. Ya, oke, silakan dikerjakan. Ini saya post dulu, nanti saya tampilkan lagi ya slide yang ini. Recordingnya saya post dulu. Oke, jadi akan saya tunjukkan ini yang kalau versi saya seperti ini, saya pakai status, saya pakai boolean di sini. Ya, jadi ininya tadi soalnya di sini. Ya. Beda kan? Kelihatan beda ya? Jadi logika saya dengan logikanya Julia tadi beda, walaupun hasilnya sama. Ya. Jadi ada banyak cara, ada banyak logika untuk bisa bikin code yang sama seperti ini. Di sini saya pakai, ini saya start dengan counter, kemudian saya punya boolean false. Nanti kalau dia ketemu, saya kasih booleannya, saya ubah menjadi true, setelah itu saya break. Jadi begitu dia true, saya break, dia nggak usah baca yang sisanya. Ya, jadi ini habis itu dibaca for X in mahasiswa NRP, kalau ketemu, ya indeksnya ini saya catat ya, bahwa indeksnya itu adalah pada I ke sekian, gitu ya. Kemudian ini perhatikan saya tidak bisa mencampur adukkan indeks dengan NRP yang saya cari ini ya. Jadi makanya saya punya indeks khusus karena X-nya ini saya pakai untuk NRP yang dicari. Jadi kalau sampai sudah ketemu status boolean false-nya saya ganti menjadi true, kemudian break. Kalau enggak ya, kalau enggak ketemu atau jadi kalau mau lanjut ya, ini I-nya saya increment 1. Nanti kalau statusnya itu true, jadi blok yang di bawah ini sebenarnya tidak ada hubungannya dengan yang di atas ya. Artinya yang di atas ini diselesaikan dulu. Diselesaikan dulu sampai ketemu atau tidak ketemu. Jadi kalau ketemu status false-nya true, kalau tidak ketemu status false-nya false. Jadi saya tinggal ngecek booleannya ini, kalau ketemu tampilkan, kalau nggak ketemu tampilkan teks ini. Ya, jadi sama seperti tadi,
Ini misalnya saya tulis NRP-nya Jonathan di sini, saya masukkan NRP-nya Jonathan ya, saya enter. Yang ini ya. Ya, muncul namanya Jonathan. Sementara kalau ini saya ganti NRP-nya dengan NRP lain yang mungkin yang nggak ada di database, nggak ada mestinya ya. Jadi muncul tulisan data tidak ada. Ya. Oke, ini Anda screenshot juga boleh. Nanti Anda bisa coba-coba sendiri. Oke ya, jadi materi hari ini sampai di sini. Saya akan bahas sedikit mengenai diktatnya. Ini sementara saya stop dulu recordingnya.